Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu para undangan, peserta musyawarah khusus. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan. 5. Penayangan video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. 6. Pemaparan materi dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tabanan. 7. Diskusi dan tanya jawab terkait Koperasi Desa Merah Putih. 8. Pemilihan pimpinan dan sekretaris rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih. 9. Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih. 10. Pembahasan permodalan dan penetapan simpanan pokok dan wajib serta permodalan. 11. Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja. 12. Penetapan domisili kantor Koperasi Desa Merah Putih. 13. Pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat. Ke-14. Penutup. Bapak Camat Kediri, yang terhormat Bapak Prebekel, yang terhormat Bapak Ketua BPD, yang terhormat Bapak PD Kecamatan Kediri, dan yang terhormat Bapak PLD Desa Bengkel, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas disilakan dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua BPD sekaligus membuka pelaksanaan musyawarah khusus hari ini secara resmi. Untuk Bapak dipersilakan.
Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita menyampaikan sepatah dua kata-kata, ngiring di pengetahuan pengasung karo, kematian api oleh Jepos, kita bahas dalam Musdesus Desa Bengkel dengan langkah pembentukan musyawarah khusus desa koperasi Desa Merah Putih untuk Desa Bengkel bisa berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Pak Bengkel yang tidak mau hormati dari Dinas Koperasi yang hadir pagi hari ini dari Kecamatan Pemkas Sebon Titia di Pilihan Adat Sedesa Bengkel, para kawil Sedesa Bengkel, teman-teman Titia, anggota BPD yang luar biasa semua hadir pagi hari ini. Hadir lah? Siapa? Makanya saya sering sekali marah-marah, termasuk dengan Pandai Sekretaris Titia, kayak gitu. Suka bencana itu bak aja itu kirimin deh stop terus jangan kayak sengaja nah itu masih bilang melaksanakan tugas pas ada acara kegiatan kalau di rapat diundang tuh orang benar-benar yang mundur pak tuh sibuk gitu model lebih begitu gitu pada cakarakan yang mau ini rapat penting di camat kemarin juga tidak ada, hari ini juga tidak ada, tapi di warungnya ngomong gini gitu mereka jadi repot banget gitu. Dan kemudian termasuk bidang kebutuhan minta maaf atas situasi BPD dari Desa Bengkel dan Kota Monas di Pilihan Anda. Ada wenten wakil-wakil BPD yang ada banyak itu orang hijab ketika langsung lapat hijab gitu. Nah ini termasuk Pak Wabin, Babin Kapti masuk semua dari Subak Aji masuk semua. Kalau titiang sami kalau ibu-ibu, ibu bidang, ibu bekal selaku tim TPK Desa Bengkel luar biasa semua banget. Bumdes Aji sangat di ini soal biasa dari kawul sama perwakilan kita dari desa sampai juga hadir pagi hari ini. Apa yang disampaikan ini namanya Koperasi Merah Putih harus dibentuk gitu. Di perintah Presiden Prabowo, instruksi Presiden nyak demam, nyak asin, nyak selak, nyak asin, nyak bisa sing pokoknya ngai bulan niki Musdesus di seluruh Indonesia harus selesai menginjak bulan Juni artinya pendaftaran ke notaris Dirjen HU harus secara legal hukum harus bulan Juni harus selesai. Bulan Juli 22 Juli hari ulang tahun koperasi seluruh Indonesia 80.000 koperasi Desa Merah Putih akan terbentuk di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu. Rencana ini oleh plafon ini 3-5 miliar plafon ini. Yang 3 miliar kali 80.240 triliun di persen rojeknya beningan. Oh nikonya luar biasa. Oh niki makanya kita kemarin di camat juga sharing. Langkah negara di desa lah BUMDes sampun, BUMDes Sasta Maro yang sedang merangkak ini bedek-bedek gitu. Jadi sebuah ada Koperasi Merah Putih digabung tidak bisa. Dan yang bersih tadi Koperasi Merah Putih dan pengurusnya ada iuran wajib iuran anggota tapi bila seperti teknis disampaikan oleh Dinas Koperasi BUMDes atau Lean masih punya desa lah Pak Mekal melahan oleh kegiatan ada masih patuh gas bas gitu itu ada apa Koperasi Merah Putih masih diem masih kalau gitu ada makanya ini perlu kita ke depan lagi duduk bersama bagaimana pangsami menjalan ada warung-warung ada banjar gitu yang penting laporan dalam Pak Mekal Bunjar dan Desa Titian sudah kita bentuk kemarin 18 Mei 2025 mulai bulan Juni ini sampai nonton MOU dengan BUMDes Sasta tepuk tangan dulu banyak yang sabun MOU dengan BUMDes ini apa aja nak magaya di banyak adat guna kawan harus nyemak barang di BUMDes yang BUMDes nyemak barang di BUMDes gitu niko iya apa aja niki untuk bulan Juni niki ke depan niki kerjasama itu harus kita artinya kita buat di masing-masing maroh sedang berkembang BUMDes ini BUMDes ngadep dia 5.000 jadi dia ngadep 6.000 gitu lagi malah niko ke depan kita harus intensifkan itu kerjasama itu artinya BUMDes bang jalan di masing-masing banyak dengan kegiatan lepas itu harus kerjasama itu dan itu dengan bersebutkan sampaikan pada pagi hari ini selaku ketua PD yang mengkondisikan artinya untuk rapat musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Merah Putih pada pagi hari ini mudah-mudahan kita izin lupa tadi bahwa yang kemarin ini
ulang tahun di Santa Graha tentang jalan santai langsung kita susah nih kalau memiliki kita makanya pakai olahraga nih kalau Ampuro atau di Santa Graha tadi dan ulang tahun dari jam 6 tadi dan kegiatan di sana. Nah nikonya usaha nikot yang manggil rapat diki gitu. Nah nikonya sukses semua banget pemekas macam ini dan ini sama-sama artinya unsur-unsur kita di desa dan BPD dan staf berbekal semuanya jajaran gitu dengan LPM Sami yang hadir pada pagi hari ini unsur dari TPK perempuan semua unsur-unsur kita sampun dan musyawarah desa khusus niki artinya dalam rangka pembentukan koperasi Merah Putih untuk desa Bungkal. Nah ini silo-silo pengurus mungkin setelah Mustesus sudah dilaksanakan oleh Pak Mekel sudah ada gambaran-gambaran menjadi anggota koperasi Merah Putih yang dibentuk mungkin 9 atau 11 orang. Nah, silakan untuk dijebos disampaikan oleh dari dinas koperasi sehingga pembentukan koperasi desa Merah Putih untuk Musdesus hari ini bisa kita laksanakan. Nah, nikah presiden kita sampaikan dengan Ibu Bani peserta rapat kita selaku ketua PD pada hari Minggu 25 Mei 2025 ini jam 10 kurang 10 menit Musdesus desa pembentukan desa Merah Putih Koperasi Merah Putih resmi kita buka dengan mengucapkan Om Abukena Mastu Namo Sidang pembentukan musyawarah desa Koperasi Merah Putih resmi kita buka. Ini peserta kita sampaikan pada kesempatan ini. Makasih mencari Pak Ulker semua staf desa kita, mas dari dinas koperasi yang boleh bos memaparkan apa-apa yang perlu kita bentuk dalam Koperasi Merah Putih ini sehingga pelaksanaannya ini kita bentuk saya dulu. Masalah pelaksanaan di bulan-bulan juga mari kita bicarakan gitu. Nah, kepentingan persinggungan ini karena Koperasi Merah Putih menurut acuannya itu memang 7 layanan yang akan layani pupuk gitu, lagu subuh-subuh bakung ada pelabuk ada umat padi gitu. Bagaimana sistemnya ke depan memiliki pangten menten benturan serang sami karena lagu kesami lahan kita desa ini gitu akan menaungi semua menten UMKM di desa juga biar presiden sami berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Ini sama sudah untuk para mau santi. Om santi Om. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Perbekal Desa Bengkal. Untuk Bapak saya persilakan. Ya, secara antuk galah Om Swastiastu. Majang ring Bapak Ketua BPD yang membuka rapat dan memulai rapat hari ini dihormati kedatangan ring Dinas Koperasi, perwakilan dari Camat dan DPRD, pendamping Bapak Ibu beserta undangan saking adat Subak, Taleniki, Pak Babinsa, Ibu Ketua TPPKK dan adik-adik dari Karang Taruna Niki Talang, Ibu Bidam Samirau, sukses banget Niki sampun ngerahin hari ini. Jadi sebenarnya Niki iraga di Bengkal paling semuri Niki ngadahan musdes gitu. Karena tiang sangat hati-hati dan memikirkan bagaimana nanti ini bisa berjalan ke depannya. Jadi pembentukan koperasi Niki betul-betul yang kita coba koordinasikan ke depan sistemnya bagaimana supaya tadi seperti yang sampaikan Pak Tut tidak saling berbenturan nanti di masyarakat. Jadi tiap pelajari betul karena kan dari proses yang sangat cepat Niki banyak informasi yang sering berubah gitu. Awalnya tiap dengar 5 miliar plafonnya kemudian berubah jadi 3 miliar. Kemudian awalnya bahkan hibah awalnya yang dengar permodal. Ya. Mungkin sudah mulai mengerucut makanya tiang pelan-pelan sekali dalam menerima informasi tersebut karena niki kita mengajak ide dane Senerang Sami ngajak masyarakat mangdeten salah gitu informasi yang sampai ke masyarakat makanya itu yang pelan-pelan sekali dan Kang Yaki Bapak Ibu saking dinas di Kediri kita lambat tapi mudah-mudahan walaupun pembentukannya paling lambat nanti jalannya bisa paling cepat. Jadi Titiang sangat sebenarnya koperasi kalau menurut Titiang adalah bentuk yang paling baik untuk
ekonomi kerakyatan. Kita punya BUMDes waktu tadi. Perbedaannya mungkin bisa disampaikan nanti sama Pak Dinas Koperasi. Ini sepemahaman tiang. BUMDes kalau memiliki untung, itu keuntungannya berupa PADes. Jadi pendapatan ASI desa, yang dimana PADes ini nanti bisa dijadikan sebagai bahan atau pendapatan yang dimasukkan ke APBDes. Sedangkan koperasi, keuntungannya adalah milik anggota koperasi, bukan ke pemerintah desa, tapi miliknya anggota. Tidak ada banyak milu anggota koperasi, kata, ikolah nanti dapat keuntungan di rapat akhir tahun. Nah, ini mungkin perbedaannya. Kalau BUMDes tadi pendapatan keuntungannya Niko dilaporkan sebagai APBDes, PADes di APBDes. Angger nanti pembangunan taler di APBDes Niko kan. Nah, sedangkan koperasi niki keuntungannya langsung ke koperasi, ke anggota. Jadi koperasi niki dari kita untuk kita oleh kita. Nah, Niko mungkin perbedaannya sehingga koperasi niki tidak boleh digabung dengan BUMDes. Nah, jangan yang itu dane kita lihat potensi dulu niki ring desa kan ya. Potensi kita ring desa niki wenten pertanian. Yang selama niki masih belum berputar dengan baik siklusnya di sini. Sekali panen kita perlu 10 miliar untuk gabah. Kita ngomongan gabah ini niki harus 10 miliar konden sayur. Nah, niko ledangan dipikirkan. Jangan gitu. Diproses juga wenten olah lahan, wenten panen, wenten produksi. Nah, ini kok banyak sekali yang terlibat proses keuangan. Ya, harapan itu yang koperasi ini lah yang nanti memutar nikah ke depan. Namun retail, bangnya pun nanti ke depannya di BUMDes, gitu, grosir, retail dan sebagainya. Niki di hulu niki. Di hulu di pertanian. Nah, nikel ledangan dipikirkan. Jadi harapan Tiang seiring dengan melihat potensi kita yang ada di desa ini, ada pertanian, ada perikanan, banyak sekali yang bisa kita garap sebenarnya di koperasi ini. Tetapi kan Tiang rasa mungkin wenten sedikit trauma ring masyarakat ini. Nah, Bapak Tiana ini cerita masih menunggu-nunggu ini nak mana dari pengurus tidak di koperasi KUD Purwabumi kan ya. Harapan dia kalau dulu KUD Purwabumi mungkin bentuknya adalah bantuan hibah dari pemerintah. Niki berbeda makin. Tidak lagi bentuknya hibah. Bentuknya adalah permodalan dari bank. Sehingga memang betul-betul harus ada konsep bisnisnya nanti. Nah, jadi modal iragam ngai proposal ini ke bank saat udah pinjaman, bank akan menilai. Menggagal kan menggagal kan oleh jebos lebih detail dijelaskan ini berdasarkan apa yang dia dengarkan di YouTube nih. Kalau modal ini gagal diputar dalam waktu 6 tahun, tetap nih pemerintah desa jaminannya gitu. APBDes menjadi jaminan gitu. Makanya Prabekal sebagai ex officio dia sebagai ketua pengawas karena dia akan menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Artinya koperasi ini harus memarki segan gitu. Makanya dia harus pelan-pelan kali melihat itu. Nah, itu artinya koperasi nantinya tidak lepas juga dari pemerintah, gitu. Karena tetap akan dijamin oleh pemerintah untuk keberlangsungannya. Nah, kita akan ditiang dumun, pangtan suwe tentang keh yang memberikan pemabah niki, mali jebos, ledangan itu dana senarang sami yang kita bertanya sarang ahli-ahlinya, saya sampun rawuh makin. Ide program, ide napi bidang usaha dan lain sebagainya, permodalan dan lain sebagainya. Oke. Nah, mantan dumun saking titiang, maturan galah
Jadi tiang malih ke penginten acara. Sini pindah Dr. Rami Santi, Om Santi. Cita-cita saya, impian saya nanti, pabrik besar, smelter besar, perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi presiden atau impres tahun 2025. Koperasi Desa atau KOPDES. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke dapatan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak pemula, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kadis Dinas Koperasi dan UMKM atau yang mewakili. Untuk Bapak dipersilakan. Sedurung ditiak matur, ngiring sarang-sarang niki Rasiti Bakti, majang ring sami sesurunan triki pamengkas ring desa Bengkel, dumugi parikrama utawi peparuman rapat rayana mangkin memargi antar melarapan anduk pangastungkara. Om Swastiastu. Saya dahat wang yang ditiang niki pinirin Pak Edut selaku Ketua BPD niki ring desa Bengkel. Yang saya hormati niki Bapak Perbengkel Desa Bengkel nggih.
Camat Kediri yang diwakili oleh Kasih PMD. Dalam niki Bapak Babin Kaptimas sampun rawuh niki kalian adat kawil nggih. Maka sami niki nggih Bapak Ibu warga masyarakat sanes sampun bersedia mungkin di hari libur niki hari Minggu meluangkan waktu nih untuk hadir dalam musyawarah desa khusus niki membentuk koperasi Desa Merah Putih di Desa Bengkel nih. Matur suksema tiyang niki. Sedurungnya Bapak Ibu ditang dari Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan. Karena mungkin niki ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas untuk hadir di Desa Bengkel nih, untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai pembentukan dari Koperasi Desa Merah Putih nih. Sekadi sanes sampun wenten tadi ring video bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto memiliki cita-cita yang sangat mulia, cita-cita yang sangat besar nih, bagaimana kita membangun dari desa, meningkatkan perekonomian desa nih, melalui sebuah wadah usaha. Jadi usaha yang beliau pilih adalah koperasi. Jadi wadah usahanya dalam bentuk badan usaha yang bernama koperasi gitu. Kemudian keinginan beliau niki dituangkan dalam Impres nih, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih utawi Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Nah niki sampun namanya percepatan gitu. Lamun percepatan pasti engal-engal larinya lebih cepat dari yang biasanya gitu. Nah, Impres niki lahir 27 Maret 2025 Bapak Ibu. Ring bulan April tanggal 11 lahir Juknis, 12 April lahir Juklak. Nggih, di akhir bulan wenten peraturan Menteri Hukum tentang pengesahan koperasi. Nah, niki ngawit bulan Mei ring Tabanan sampun niki memargi musdesus ring desa-desa nggih. Nah niki makin ring Desa Bengkel yang matur semua niki majeng ring Bapak Ketua BPD taler perbekal beserta jajaran niki sanes sampun persidang kemargiang renene makin tanggal 25 Mei 2025 nggih. Santukan niki kita ring pemerintah meduwe jadwal niki Bapak Ibu nggih perlu yang sampaikan dulu. Jadi 30 Mei 2025 seluruh desa utawi kelurahan di Indonesia sampun memargiang musyawarah desa khusus musdesus. Jadi punya waktu niki kurang lebih 5 sampai 6 hari ke depan. Mangdo sami sampun musdesus. Setelah musdesus kita memiliki berita acara musyawarah desa, kita punya berita acara pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, niki proses ring notaris untuk pembuatan akta pendirian koperasi utawi badan hukum. Nika 30 Juni sampun sami meduwe akta pendirian. Bapak Ibu yang dihormati, saya dahar yang ditiang niki. Koperasi Desa Merah Putih niki memang merupakan sesuatu yang baru bagi kita nih. Bagi tiang juga yang dinas baru niki Pak Ibu. Karena sebelumnya wenten koperasi desa Merah Putih belum ada. Dalam undang-undang pun belum ada yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Kalau Kitumun kita mengenal ada 5 jenis koperasi. Koperasi produsen, pemasaran, konsumen, simpan pinjam, dan koperasi jasa. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum nomor 13 tahun 2025 yang baru terbit niki bulan April, akhir April, wenten mali kategori 1 Koperasi Desa Merah Putih. Nah mungkin wenten 6 jenis koperasi makin di Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih niki lahir sebagai koperasi yang ke-6 sebagai dasar kita di desa untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing desa dan kelurahan. Nah mungkin ring musdesus hari ini fokusnya adalah hanya satu fokusnya mungkin pembentukan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Setelah pembentukan kita launching, setelah launching baru nanti wenten pengembangan.
Sekali pendidikan Pak Perbekal wau akan ada nanti aturan-aturan selanjutnya yang mengatur tentang permodalan, mengatur tentang pengembangan sumber daya manusia, termasuk digitalisasi koperasi desa. Nah, setelah niki memargi operasional kita 28 Oktober 2025 kita mulai, akan terus dilanjutkan dengan proses monitoring dan evaluasi. Nanti wenten satu platform di Bapak Ibu, bagaimana kita mengawasi kinerja dari masing-masing koperasi desa. Sampun disiapkan itu oleh Kementerian Komunikasi, Komdiji, sampun disiapkan. Nah, koperasi Desa Merah Putih niki karena merupakan sebuah koperasi yang baru, untuk diberikan pemahaman niki untuk usaha ring koperasi Desa Merah Putih niki ada 6 gerai wajib yang harus kita cantumkan. Baik nanti di berita acara walaupun dan juga ring draft anggaran dasar koperasi Desa Merah Putih niki. 6 gerai wajib niki pertama adalah gerai atau unit usaha penyediaan sembako. Penyediaan bahan pokok masyarakat. Yang kedua wenten gerai obat murah utawi apotek desa. Wenten gerai klinik desa. Makanya Bu Bidan diundang mungkin. Karena nanti koperasi kita ini juga akan bergerak ring sektor obat murah dan juga klinik desa yang berkaitan dengan kesehatan. Gerai yang keempat adalah gerai kantor koperasi. Gerai kelima adalah gerai unit simpan pinjam. Gerai keenam adalah pergudangan dan logistik. 6 gerai ini wajib dicantumkan dalam draft anggaran dasar sebagai usaha kita ring koperasi Desa Merah Putih. Apabila ada unit usaha yang belum tercakup gerai tadi, bisa kita masukkan dalam gerai tambahan. Sekali info dari Pak Perbekal, potensinya pertanian, pertanian, kemudian ada hasil sayur, ada padi dan sebagainya. Nah, ini bisa ditambahkan gerai pupuk, gerai pupuk. Nah, gerai pupuk ini biasanya muncul di desa-desa yang memang basisnya agriculture ya, dari pertanian, di daerah Pupuan, misalnya di daerah Mambang, ke Penebal juga banyak koperasi desa melalui Musdesus yang memutuskan untuk menambah satu gerai, yaitu gerai pupuk nih. Jadi ada 6 gerai wajib nanti yang perlu kita cantumkan nanti dalam pendirian koperasi Desa Merah Putih di Kiring Bengkang. Gerai sembako, obat murah, utawi apotek desa, klinik desa, gerai kantor koperasi, gerai simpan pinjam, pergudangan dan logistik, ditambah dengan gerai sesuai dengan potensi kewilayahan masing-masing desa. Juga diberikan keleluasaan di sana untuk bagaimana kita mengelola di koperasi desa ini agar bisa maju dan berkembang sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat. Yang lantur niki untuk mekanisme pembentukan koperasi desa di Kiring Bengkel, kita memiliki 3 mekanisme pembentukan. Ada 3 mekanisme, ada 3 jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, membentuk koperasi Desa Merah Putih dengan membentuk koperasi baru, mendirikan koperasi baru. Yang kedua, membentuk koperasi Desa Merah Putih melalui pengembangan koperasi yang sudah ada. Yang ketiga, revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Niki bisa dipilih semua. Salah satu bisa dipilih agar kita bisa membentuk koperasi di Desa Bengkel. Tapi 98% lebih yang lihat cenderung ke pembentukan koperasi baru. Karena dinilai lebih cepat dan juga lebih efisien. Kalau kita mengacu ke pengembangan koperasi yang sudah ada, yang sudah existing di Kiring Desa Bengkel, tentunya kita harus bertanya dulu kepada koperasi yang sudah ada nih, apakah bersedia untuk berubah menjadi koperasi desa? Apakah bersedia bermigrasi menjadi koperasi desa? Apakah bersedia melakukan perubahan anggaran dasar melalui rapat anggota luar biasa dan lain sebagainya? Nah, makanya pengembangan ini tidak banyak yang mengambil Pak Ibu, karena berkaitan dengan aset koperasi, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban koperasi, dan juga anggotanya belum tentu setuju. Kalau dan setuju tidak bisa kita paksakan. Kalau revitalisasi yang tidak aktif lebih susah lagi gitu. Karena biasanya yang tidak aktif niki pasti menuai
permasalahan, utawi kendala yang tidak bisa mereka pecahkan, sehingga berkategori koperasi tidak aktif, tidak bisa RAT, usahanya terjalan. Menawita nanti dalam Musdesus niki apakah diputuskan kita membentuk baru miring, nanti kita laksanakan bersama-sama, ataukah alternatif pengembangan dan revitalisasi yang kita ambil. Nah niki dalam pendirian koperasi niki menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru minimal didirikan oleh 9 orang anggota koperasi nih. 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi Desa Merah Putih. Nggih. Kemudian 9 orang niki adalah warga Desa Bengkel. Dibuktikan dengan kartu tanda penduduk nih. Nah, pengurus dan pengawas yang terpilih wajib menjadi anggota pendiri. Nih, jadi 9 orang itu minimal, lebih dari 9 silahkan. Memang dalam Juklak disebutkan dalam satu klausul, semakin banyak warga desa yang terlibat dalam pendirian akan semakin bagus. Semakin banyak akan semakin bagus. Tetapi merujuk ke Undang-Undang Cipta Kerja minimal 9 sudah bisa kita mengajukan akta pendirian koperasi Desa Merah Putih. Nanti disepakati dalam forum niki apakah 9 orang, 10 orang, 20 orang silahkan saja. Asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, niki untuk anggota pendiri. Nah, niki makin penamaan koperasi dulu nggih. Bang dan Iwang nanti dalam berita acara, Bang dan Iwang ring berita acara pendirian, karena sapun wenten niki desa yang salah nih kalau dalam keliru nih dalam mencantumkan nama. Jadi untuk koperasi kita ring Desa Bengkel, jadi untuk nama koperasi diawali dengan kata koperasi, diikuti dengan frasa Desa Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih, diikuti dengan nama desa, koperasi Desa Merah Putih Bengkel, sambutan mesti desa yang di belakang gitu. Koperasi Desa Merah Putih Desa Bengkel dan koperasi Desa Merah Putih Bengkel gitu, gitu. Nah, kemudian apabila nanti kita berproses ring akan apabila kita berproses nanti ring notaris pembuat akta koperasi, ada nama desa yang sama persis dengan Bengkel di Indonesia gitu. Serunding seluruh Indonesia nih, serunding ada yang nama yang sama gitu. Dan dia sudah lebih awal registrasi ring notaris koperasi Desa Merah Putih Bengkel Sabun Wenten sana Ngamprah namanya. Bisa kita tambahkan nama kecamatan di belakang nih. Koperasi Desa Merah Putih Bengkel Kecamatan Kediri gitu. Itu solusinya ya. Koperasi Desa Merah Putih Bengkel Kecamatan Kediri. Tetapi nanti dalam berita acara Bapak Ibu cukup dicantumkan dumun koperasi Desa Merah Putih Bengkel nih. Akan berproses nanti gitu. Tapi nama Bengkel kayaknya unik ya Pak patutnya. Wenten ya? Waduh oke. Desa Bengkel apa Desa Bengkel? Oh, ton Wenten gitu. Nah, ini kan sampun nanti perlu di googling dumun ya. Ya, perlu di googling. Apakah Wenten? Kalau memang ada nanti di notaris pasti kelihatan. Tapi kalau kita lebih awal ngamprah nama nika kita yang dapat gitu. Kalau kita belakangan ngamprah, kita harus mengalah dengan mencantumkan koperasi Desa Merah Putih Bengkel Kecamatan Kediri. Nah, nika untuk penamaan. Lanjut niki untuk teknis pembentukan koperasi Desa Merah Putih sekali memargi Rimus Desus Renan Mangkin. Memang untangnya adalah pemilihan pengurus dan pengawas. Nah, kalau kita ring koperasi yang sampun memargi, biasanya pengurus kan wenten ketiga, cuma 3 sampun pengurusnya, ketua, sekretaris, bendahara. Kalau di koperasi Desa Merah Putih Bengkel, pengurusnya ada 5. Pengurus ada 5. Ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, bendahara. Ada 5. Nah, ketua, wakil ketua bidang anggota, wakil ketua bidang usaha, sekretaris, bendahara. Jajaran pengurus niki
tidak boleh memiliki hubungan sedara atau semenda tingkat satu, misalnya suami istri, anak bapak ibu anak dan dadosnya. Itu nika dihindari sekali. Kemudian tidak berasal dari unsur pimpinan desa gitu. Nah niki yang mana disebut unsur pimpinan desa? Niki wenten publik bagan dumun niki ketika awal bulan Mei niki. Ane cen madan unsur pimpinan desa gitu. Nah sampai tiang sareng dari DPMD sareng rekan-rekan camat niku meluasan ke DPMD provinsi gitu. Yang mana disebut unsur pimpinan desa disepakati lah waktu niku nggih, disepakati niki yang masuk unsur pimpinan desa yang tidak boleh menjadi pengurus koperasi desa Merah Putih adalah perbekal, sekretaris desa, BPD, kaur dan kawil. Ngiring dicari di luar niko dumun. Yang yakin pikirin bengkel wenten niki SDM yang bisa kita percayakan nih untuk awal niki menjadi pengurus nih. Nah, ada juga klausul memperhatikan keterwakilan perempuan. Lamun wenten niki istri-istri sana kayun dari pengurus berasal dari desa Bengkel ber-KTP Bengkel, kayun beragana nyarangin ngiring. Lamun tan wenten tan pun api. Nggih, lanang-lanang sami tan pun api. Karena niki klausulnya memperhatikan keterwakilan perempuan nggih. Nah, niki untuk pengurus dumun. Kemudian untuk pengawas, niki rem koperasi desa Merah Putih, kepala desa utawi perbekal secara otomatis ex officio menjadi ketua badan pengawas. Nggih, ketua badan pengawas dijabat oleh Dane Perbekal, didampingi oleh 2 orang anggota pengawas. 2 orang anggota niki dan ketentuan unsur pimpinan desa tidak boleh masuk. Artinya silahkan tinggi dipilih nggih. Yang penting pengawas niki anggotanya niki ber-KTP ring desa Bengkel. Nah niki. Karena wenten cerita niki Pak Ibu tiang kan bergabung niki di WA grup seluruh Indonesia nggih. Ada di negeri sana, dari desa mana niki. Ada 1 orang pengurus ketuanya niki ternyata bukan orang desa niki, KTP-nya beda. Misalnya KTP Denpasar gitu. Memang tinggal di sini bertahun-tahun gitu. Bungla usaha rumah lengkap, sanggah lengkap, gitu. Kemudian taksu lengkap. KTP-nya di Denpasar, ketika dia ke notaris ditolak. Gitu. Karena notarisnya bawa jukla, Pak ini harus warga ber-KTP ring desa Bapak ini. Binu ulang ring yang musdesus saja repot nih kalau. Coba ulang. Dari notarisnya gitu. Nah nikah sakon nggih. Jadi di awal niki mari kita berhati-hati sekali pernikahan Pak Perbekal wau, kita berhati-hati dumun agar dari segi persyaratan kita tidak menemui kendala nggih. Pak Apang memargiantar untuk jajaran pengurus dan jajaran pengawas. Untuk notaris yang ditunjuk nanti yang sampaikan Pak Dut nggih. Nah, pang nyambung cerdas yang niki dumun. Ampuro bos yang niki. Sinadija ada-adeng lho. Nah, melantur niki Bapak Ibu ring musdesus niki akan dibahas juga mengenai unit usaha yang akan kita kelola nggih. Jadi 6 gerai wajib juga dicantumkan plus gerai lain sesuai dengan potensi kewilayahan. Kemudian penentuan permodalan koperasi, simpanan pokok, simpanan wajibnya perlu kita tentukan hari niki. Simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa rupiah. Simpanan pokok nika simpanan yang pertama kali dibayar oleh anggota ketika masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib dibayarkan dalam jumlah tertentu setiap bulan atau dalam periode yang telah ditentukan. Nah niki untuk simpanan pokok besarannya nanti berapa? Silahkan ring rapat niki disepakati. Wenten 100.000 berbanding 25 wenten Pak. 100.000 pokok 25 wajib wenten. Wenten 50 banding 10 wenten. 50 pokok 20 wajib wenten. 10.000 banding 5 tali wenten juga. 10.000 pokok 5.000 wajib wenten. Tergantung dari kondisi kita ring desa Bengkel, kesepakatan bersama dalam musdesus karena sapuniki kalau kita nanti menentukan simpanan pokok atau wajib terlalu tinggi pangdan ben yang pungkur ring rarah anggotaan kita kesulitan
simpanan pokok 1 juta, simpanan wajib 1 kali. Memang cepat modal koperasi niko terkumpul, tetapi akan memberatkan anggota-anggota berikutnya nih. Astung Karo nanti setelah dibentukkan berkembang nih Astung Karo nih dengan dukungan semua pihak berkembang. Ketika kita mencari anggota, simpanan pokok wajibnya terjangkau, gitu kan? Nah, niko akan membuka peluang bagaimana koperasi desa Merah Putih Bengkel niki dari segi keanggotaan bisa menjadi jumlahnya akan bertambah sesuai dengan harapan nih. Niko simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian kita juga akan menentukan tentang domisili kantor koperasi kita di Ring Bengkel. Apakah ring kantor desa niki masih ada ruangan, 1 ruangan atau ada space yang belum terpakai, niko bisa dipakai sebagai sementara Pak Umi. Jadi sementara karena domisili niki harus dicantumkan juga dalam berita acara tempatnya di mana. Gitu. Nah, domisili kantor koperasi desa Merah Putih Bengkel sampunang di luar wilayah desa Bengkel nih. Sampunang dia biang tuung jauh gitu, Matiang. Jadi harus dalam wilayah desa Bengkel. Namanya juga koperasi desa nih. Jadi bisa dimanfaatkan nanti apabila desa ini punya wewangunan atau punya gedung misalnya, punya ruangan yang belum terpakai atau bisa dimanfaatkan, ngiring nih ke dimanfaatkan. Karena kita niki baru membentuk, istilahnya baru lahir, ngiring dimanfaatkan dumun bangunan yang sudah ada nih. Ya, Bapak Ibu yang hormati, nah setelah niki semua prosesnya selesai, berita acara Musdesus sampun dibuat, berita acara rapat pendirian dengan minimal 9 orang anggota sampun dibuat dan dilengkapi beserta kelengkapan-kelengkapan lainnya, itu akan dibawa ke notaris pembuat akta koperasi gitu. Nah, notaris pembuat akta koperasi. Riki ring tabanan sampun wenten 10 mungkin ya. 10 notaris nih yang sudah kita list nih, kebanyakan berlokasi ring Tabanan dan Kediri gitu ya. Karena Tabanan Kediri kan daerah urban ya, daerah bisnis kan. Niki wenten ring Kediri dan ring Tabanan kantornya nih. Nah, untuk ke notaris niki akan diwakili oleh pengurus utawi pengawas yang sampun terpilih nanti untuk proses bagaimana dokumen-dokumen yang kita serahkan nika bisa berubah menjadi akta pendirian koperasi desa Merah Putih Bengkel. Untuk biaya di saat yang sampaikan sesuai dengan kesepakatan dengan Ikatan Notaris Indonesia, biaya pembuatan akta pendirian koperasi desa notaris itu 2.500.000, 2,5 juta. Ini Ikatan Notaris Indonesia. Kalau biasanya kita di kisaran 5 sampai 7 juta untuk notaris, makin Kopdes niki karena presiden memang impres cepat bantu, akhirnya 2,5 juta kesepakatannya nggih. Nah, niko nanti bisa yang sampaikan untuk biaya pembuatan akta notaris koperasi desa di Ring Bengkel nggih. Astung Karo sami berjalan lancar, hari niki sampun Musdesus, langkah awal kita membentuk koperasi desa. Ada berita acara, pemilihan pengurus pengawas dan lain sebagainya. Berproses ring notaris Astung Karo 30 Juni maksimal sampun desa Bengkel sampun medue koperasi yang memiliki akta pendirian nggih. Yening sampun akta pendiriannya keluar, diupload nih di link tertentu di Kementerian Keuangan, dana desa tahap 2 akan digelontorkan. Niki sampun yang terakhir niki perlu yang sampaikan, apabila desa belum bisa memenuhi kewajiban untuk koperasi desa Merah Putih niki aktanya belum keluar, dana desa tahap 2 ditangguhkan bahasanya. Lamun sampun presiden memanggil berkat dukungan masyarakat sami, akta sampun keluar bisa diupload di link yang ditentukan Kemenq. Nggih, dana desa tahap 2 nika bisa disalurkan bagaimana mestinya nggih. Nah, nika Bapak Ibu yang bisa yang sampaikan dari teknis pembentukan, jadi perlu yang tekankan hari ini kita fokus dulu ke pembentukan nggih. 12 Juli nanti kita launching. Untuk pengembangan dan sebagainya kita masih menunggu surat edaran utawi juga dari kementerian terkait nih. Yang juga masih menunggu niki. Nah, sekali pernikahan Pak Bergalau
aturannya kadang-kadang cepat sekali, ada surat edaran terbaru, sehingga kita harus lebih cepat dan lebih cakap untuk mencerna informasi-informasi yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih niki. Nggih, modal sepunika yang bersida matur kirang langkung titiang lunas Ganggono Sinapura uput yang untuk para musanti. Om Santi 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 Om. Sukses. Acara selanjutnya sambutan Bapak Camat Kediri atau yang mewakili, untuk Bapak dipersilakan. Nggih, sukses niki atas waktunya. Nggih, yang tiang hormati niki Bapak Perbekal beserta dengan perangkat dan staf desa yang sudah hadir, Pak Ketua BPD beserta dengan anggotanya, Bapak dari Dinas Koperasi niki mewakili Pak Kadis, pendamping desa dan pendamping lokal desa, dan semua niki tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Bengkel niki. Nggih. Pertama niki tahun niki tahun sibuk bagi pemerintah desa, banyak sekali program-program baru niki maupun pengembangan masuk ke desa. Di awal tahun kemarin ada Kortek masalah perpajakan, itu juga baru. Terus ada koordinasi terkait dengan pengelolaan sampah juga wajib dilaksanakan. Ada ketahanan pangan bagi pengembangan perubahan teknis terkait dengan pelaksanaan ketahanan pangan. Nah, makin ini Koperasi Merah Putih juga harus dilaksanakan gitu nih. Sebagai laporan ini Pak dari Dinas Koperasi laku leading sektor pembentukan Koperasi Merah Putih niki, kami di Kecamatan Kediri untuk hari ini sudah klop, artinya semua 15 desa sudah melaksanakan musdes pembentukan Koperasi Merah Putih. Nah, tinggal nanti terkait dengan kelengkapan dokumen sampai tanggal 31 Mei niki kita sudah harus melengkapi. Nanti ada pelaporan melalui link Google ke Dinas DPRD Provinsi, ada berupa hard copy-nya ke Dinas Koperasi dan ke Camat. Selain itu nanti juga ada untuk pengurusan oleh pengurus nanti yang dikuasakan untuk mengurus akte notarisnya ke notaris. Nah, niki seperti tadi juga sudah dibilang, niki adalah program wajib. Sudah ada aturannya yang mengatur terkait kewajiban untuk pembentukan Koperasi Merah Putih niki. Nah, di samping kewajiban niki juga ada ancaman lah, karena kutip niki ancaman gitu. Kalau desa tidak bisa melaksanakan musdes niki sampai tanggal 31 Mei niki, tadi juga sudah dibilang pencairan dana desa tahap 2-nya niki akan di cancel. Bahaya niki kalau niki sampai di cancel, tentu hujan niki pemerintah desa Bandung, karena desa kita niki makin niki sangat tergantung dengan dana desa niki gitu. Nah, terkait materi tadi sudah panjang lebar itu dan sudah disampaikan oleh Pak Nah dari Dinas Koperasi niki. Mungkin penekanan tiang gitu. Nah, karena koperasi pembentukannya niki adalah wajib gitu. Mungkin gimana cara kita untuk mensosialisasikan untuk menambah anggota gitu. Karena kan koperasi niki dari dan untuk anggota adalah. Nah, berarti kan kita harus menyampaikan apa sih keuntungan kita untuk menjadi anggota koperasi niki. Nah, di Impres nomor 9 niki ada klausul yang berbunyi bahwa Koperasi Merah Putih niki akan dijadikan sebagai lembaga penyalur bantuan sosial dan bantuan subsidi. Nah, seperti tadi dibilang potensi di Desa Bengkel niki adalah pertanian, gitu. Mungkin nanti terkait dengan pupuk, karena pertanian pasti sangat perlu dan tergantung dengan pupuk. Gitu. Nah, pupuk niki kan ada subsidinya gitu. Nah, nanti mungkin dengan menjadi anggota koperasi niki
para petani kita akan bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan harga yang jauh lebih di bawah gitu. Ini kan salah satu keuntungan. Terkait juga nanti dengan masyarakat kita yang sebagai penerima bantuan sosial juga. Nah, karena prinsipnya kembali tadi prinsipnya dari dan untuk anggota. Kalau tidak menjadi anggota, mungkin tidak bisa akan mendapatkan bantuan sosial ke. Ya, sehingga diharapkan nanti setelah nanti terbentuk kepengurusan, di sana ada wakil ketua bidang keanggotaan, mungkin nanti juga dibantu oleh pemerintah desa melalui kawil-kawilnya untuk segera nanti mensosialisasikan kembali ke masyarakat di banjar-banjar masing-masing, supaya diharapkan sih semua masyarakat kita, terutama untuk yang berkakaknya di sini dah minimal menjadi anggota Koperasi Merah Putih Niki nanti. Nah, selanjutnya mungkin yang perlu penekanan Niki terkait dengan pengurusan akte notaris gitu. Karena yang tadi baru dapat WA Niki, kita diminta untuk segera untuk mengurus pengurusan akte notaris nih, ada 10 akte notaris, 10 notaris yang disiapkan. Apakah sudah dibagi atau kita bebas kemana saja kita mengurus nih? Ya nanti mungkin jawabnya. Untuk biaya tadi sudah disampaikan, kemarin juga sudah disampaikan bahwa untuk biaya pengurusan niki murni dari dana BTT, belanja tak terduga dari Pemda Tabanan, sehingga dari pihak desa tidak perlu lagi menganggarkan untuk pendirian Koperasi Merah Putih. Cuma kemarin ada surat edaran dari Kementerian Keuangan juga, Kementerian Keuangan, bahwa desa wajib menganggarkan untuk penyertaan modal. Tapi niki baru dari Kementerian Kementerian Keuangan. Nah, karena desa niki di bawah Kementerian Desa, nah, kita tinggal nunggu nanti jenisnya seperti apa terkait dengan penyertaan modal. Nah, di tahap awal niki kita baru diminta untuk menyiapkan surat pernyataan komitmen untuk kesediaan menyatakan modal di koperasi nanti. Kemudian tadi juga dibahas bagaimana kolaborasi antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Nah, kalau Diki sih baru sebatas mungkin pendapat pribadi gitu nih, karena sampai saat ini aturan yang ada nih baru sebatas pembentukan saja, gitu. Baru sebatas pembentukan saja. Kita diskusi Niki. Pertama yang sudah tadi disampaikan oleh BPMD, anunya Pak, notarisnya, notaris yang 7, notaris napi, gitu. Apakah bebas kita milih notaris tapi termasuk biayanya Niki, biaya 2,5 juta itu dari mana diambilkan posnya gitu. Nah, coba kita disampaikan Pak. Matur semua Pak Dut yang diberikan tugas untuk menyampaikan informasi. Pertama, untuk notaris, notaris pembuat akta koperasi yang sudah berkoordinasi dengan dinas, wenten 10 notaris. Nah, mungkin desa Bengkel notaris yang mana gitu. Nah, kita di kantor Bapak Ibu sampun melakukan mapping begini. Artinya notaris A nanti membawahi 13 koperasi, 13 desa lah kurang lebih ini. Karena kita kan 133 desa. Niki nanti akan yang sampaikan ke grup sekdes nih untuk pembagiannya nih nanti di Bengkel ke notaris yang mana gitu. Jadi tujuan mapping ini adalah untuk agar tidak terkonsentrasi di satu tempat nih ngai akte pangten lambat gitu. Nih tidak ada maksud lain nih. Maksudnya agar tidak terkonsentrasi di satu notaris sehingga nanti akan memperlambat proses gitu nih. Niki sudah kita bagi, sampun kita sepakati dengan koordinator notaris pembuat akta Rintabanan. Nah, nanti untuk daftarnya desa Bengkel ke notaris mana nanti yang sampaikan ke Pak Tumi, Pak Dwadia, untuk di-share di grup sekdes Kecamatan Kediri. Nah, okay.
Yang kedua untuk biaya Rp2.500.000. Nah, ini memang benar kita sudah mengajukan rencana kegiatan anggaran nih untuk BTD ini. Biaya tidak terduga, belanja tidak terduga, subsidi untuk pembuatan akte notaris Koperasi Desa Merah Putih. Ini sampun kita ajukan kemarin ke pemerintah daerah, sampun kita lengkapi dengan telahan staf, sampun kita lengkapi. Nah, niki mungkin kita masih menunggu nih bagaimana proses selanjutnya. Tetapi yang perlu yang sampaikan dana niki sampun disetujui. Teknisnya mantan mungkin bagaimana cara mencairkan dana niki agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena setiap rupiah yang kita pakai niki harus wenten pertanggungjawabannya. Kemudian kalau misalnya lagi seminggu niki Desa Bengkel sampun siap dokumennya, maju ke notaris yang sudah di mapping niki, menapi biayanya kan. Nah, niki dari kesepakatan yang di kantor ini ya dengan teman-teman, sampun weden satu desa Pak, rencananya Senin besok niki sampun keluar aktenya deh. Biaya yang pertama dan sudah lengkap dan sudah benar, besok akan keluar rencana aktenya. Kita informasikan ditalangi dumun, tetapi sertakan bukti kwitansi bahwa desa itu sudah melakukan pembayaran karena akta sudah keluar. Nih. Jadi ditalangin dumun dengan meminta bukti kwitansi dari notaris niki. Karena niki biasanya. Jadi setelah dana BTD niki resmi ditetapkan, bisa kita proses, itu akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pengamprahan sekaligus pengembalian dana niki. Jadi kita sudah menganggarkan 133 desa dikali 2.500.000, niki uangnya 332.500.000. Nih, untuk di Tabanan ditanggung dari dana biaya tidak terduga Pemda. Nih, juga bisa yang sampaikan. Kalau memang nanti di Bengkel bisa cepat. Ketika registrasi kita belum bayar nih. Ketika ada proses kita belum bayar. Ketika sudah keluar nih, baru kita melakukan pembayaran. Nih, nanti Nah, niki yang ring Pemda besok yang diberikan tugas untuk mempercepat niki gitu. Langsung ya kan. Dengan Suryawan nanti BTT-nya ditelusuri gitu, Pak. Mau WA pesan siapa? Jadi besok yang akan tidak lanjuti mudah-mudahan bisa cepat karena di desa-desa juga ingin cepat. Nih, karena masalah biaya ini juga penting juga kita sampaikan. Pangten penyang pungkur memberatkan desa, apalagi memberatkan anggota yang baru membentuk nih. Uangnya belum cukup untuk membayar ring akta notaris nih. Nah, niki yang tambahkan lagi siki konten yang ansap dengan ini. Untuk 6 gerai niki memang dalam akta pendirian wajib dumun 6 gerai niki nih. Kemudian dalam proses berjalan nanti gerai mana yang dumun bisa memargi nih. Apakah sembako dumun jalan dan punapi Bapak Ibu nih. Kita laksanakan nanti usaha yang bisa kita jalankan dumun sambil berkembang dan berkembang. Jadi tujuan untuk mencantumkan 6 gerai niki, apabila nanti Koperasi Desa Merah Putih Bengkel sampun berkembang, sembakonya jalan, kemudian klinik desa apoteknya jalan, simpan pinjamnya jalan, dan malih melakukan perubahan anggaran dasar. Jadi dalam anggaran dasar nika wenten unit usaha yang dikelola. Jadi cantumkan saja dulu semua. Ketika kita bisa berkembang, kita tidak perlu lagi melakukan perubahan anggaran dasar. Laman melakukan perubahan anggaran dasar, balik ke notaris boleh naur tidak masalah. Nih, ini bisa yang sampaikan Bapak Ibu untuk melengkapi penjelasan yang tadi sudah yang sampaikan. Nih, sukses semua nih Pak. Ini sukses semua Pak Menah dari Dinas Koperasi sudah jelas ya. Coba mungkin kita hari ini kan pembentukan lagi kami terus lagi pembentukan Koperasi Merah Putih yang kan kita bentuk ini nanti dari Pak Bekel untuk pengurusnya mungkin sudah ada pra kemarin nanti mohon disampaikan sehingga dalam pembentukan siang hari ini bisa cepat kita terbentuk kepengurusan dan koperasi ini kita bentuk sesuai dengan anunya perintah dari Presiden itu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Made sebagai Dinas Koperasi kita sudah terbentuk niki kita dapat lagi izin pendirian bulan Juni ini
setelah itu kita launching, dibuka bulan Juli gitu, setelah itu baru kita bertahap berjalan gitu. Nah, mungkin kita di Bengkel pasti kita berkomunikasi apa yang kira-kira cocok untuk kita di desa Bengkel. Tapi clue-nya sudah disampaikan oleh dari Dinas Koperasi 6. Dari itu wajib juga kita munculkan di akte pendirian. Panggilan Jawa cara SCP mendalam. Clue ini harus tetap ada borongan api ini kalau jemak-jemak itu gaya gitu memang itu sangat penting untuk kita dosen nanti kita tidak mengulang lagi untuk pendirian aktenya. Nah itu mungkin dari rekan yang hadir pada siang hari ini minta saran diskusi, kita berdiskusi dulu barang 30 menit pun ini sehingga kita sahkan sebentar untuk pembentukannya bahwa Desa Bengkel sudah membentuk kepengurusan daripada Koperasi Merah Putih itu semua. Demikian tadi acara diskusi dan penyampaian pendapat telah berakhir. Kami lanjutkan dengan acara pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Untuk Bapak Perbekel dipersilakan. Oke, semua pembicara dengan bahwa Pak Put ini sebagai pimpinan rapat hari ini yang makin memaparkan sedikit proses. Jadi makin yang memulai mengawali proses pembentukan koperasi ini. Seperti yang dia sampaikan kemarin, kita sebenarnya sudah mulai berproses ketika instruksi ini turun. Gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu Titiang minta teman-teman Kawil untuk mencari nanti biar semangat koperasinya niki dapat kan semangat koperasi ini dari kita oleh kita untuk kita kan mandat tiang nunjuk kan maksudnya niki sehingga tianglah berproses saran teman-teman Kawil untuk mencari masyarakat dan menyampaikan informasi ini ke masyarakat dan mencari kira-kira siapa yang bisa kita ajak untuk membangun atau membentuk koperasi ini. Nah, kemudian dapatlah tiap nama dari teman-teman Kawil sebanyak 7 orang. Nah, karena pendiri harus ada 9. Nah, minimal 9 kan pas berdiri dia 7 orang dari anggota. Yang ajak Pak Dut kan pendiri kan. Masa lagi 9 kan. Ya. Ya. Jadi ada teman-teman yang datang niki juga nanti bisa kita jadikan pendiri gitu. Koperasi niki. Jadi kemarin kita sudah melakukan pramusdes juga supaya niki bisa prosesnya cepat ya kan. Kemarin juga kita melakukan pramusdes untuk mendiskusikan itu. Jadi proses hari ini ya, yang pertama harus kita sepakati adalah pendiri Dumun. Selain 9 orang niki yang sudah bersedia berkomitmen untuk membangun niki, teman-teman yang hadir juga hari ini yang mungkin tidak datang kemarin juga kita jadikan pendiri. Nih, sepakat nih? Nih, sepakat. Nih. Lalu mengenai nama tadi sudah disampaikan banyak nih tentang namanya adalah Koperasi Desa Merah Putih Bengkel Liko Dumun yang kita ajukan. Nih, Koperasi Desa Merah Putih Bengkel. Nah, ia ning Prade ampun wentan nak ngangge niki adana isi kalau Kecamatan Kediri gitu. Oke. Terus mungkin mewakili oleh catatan namun niki. Nah, untuk mekanisme pembentukan kan tadi disampaikan dados ngai baru revitalisasi dan pengembangan gitu nih. Nah, asalnya yang naik baru paling aluh niki kan yang naik revitalisasi atau pengembangan proses ben ruwet niki. Setuju niki kita bentuk baru mantan. Nah, dah. Terus
selanjutnya niki nama sudah permodalan pengurus dulu nih. Nah, yang sampaikan mun pengurus. Nah, kemarin yang sudah sempat rapat mengenai pengurus yang nantinya akan berkomitmen untuk membangun desa niki melalui koperasi. Seperti yang sampaikan tadi, perbedaan koperasi dengan BUMDes. Jadi koperasi niki nantinya yang harapkan betul-betul memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Kalau di BUMDes niki sudah pasti tidak langsung manfaatnya, karena berproses dengan BUMDes niki yang ampun mau duwe keuntungan PAD-nya baru kemudian masuk ke APBDes. Di APBDes berproses lagi yang none keuntungannya gitu. Ya di koperasi rak niko yang memberikan dampak langsung kepada napidana anggota. Nah, dia sampaikan ini karena kita sudah mulai berproses kemarin, ya, dan beberapa hari lalu. Mungkin yang sampaikan ini kesepakatan kita kemarin dengan BPD juga Pramusdes. Wentan sudah terbentuk pengurus sebanyak 5 orang. Nanti yang mohon berdiri supaya teman-teman yang hadir pada hari ini bisa tahu. Yang menjadi ketua niki, ketua pengurus adalah Bapak Nyoman Swandike. Oke, adas berdiri dulu. Tepuk tangan dulu. Yang dados wakil ketua bidang usaha niki Bapak Nyoman Cakra Darmaja, hari ini mungkin berhalangan hadir, tapi beliau sudah berkomitmen. Kemudian dados wakil ketua bidang anggota ini Putu Eka Apriastuti. Hadir nggih? Kemudian dados sekretaris niki Ibu Desa Made Firsia Sastra. Kemarin juga sempat menyampaikan bahwa hari ini ada kendala karena ada acara di kampus. Kemudian saya dados bendahara niki Bapak Pande Putu Arya Santika. Datang nggih. Laris nalika pengurus 5 orang. Kemudian niki wenten pengawas selain Titiang sebagai pengawas ex officio sebagai perbekal jabatan Titiang, Tiang dados ketua pengawas. Jadi si Rojo menyangan di perbekal ya pasti tampun dados ketua pengawas ring koperasi. Jadi ex officio dia jabatannya perbekal. Kemudian yang lanjutkan kembali, niki ada 2 anggota pengawas lainnya, yaitu Nikoman Ayu Martini. Hari ini hadir, Bang nih, saking bengkel gede niki sarang Bapak Gusti Putu Swartane. Nah, nika, ya, semua. Nah niki 7 orang nadosnya, pengurus, pengawas. 2 orang dari masyarakat, Titiang sebagai probegal dados ketua pengawas. Karena minimal ada 9, makanya yang berpikir patut juga harus ikut sebagai pendiri. Dan semeton yang hadir mungkin semuanya niki pendiri. Nanti yang artinya hari ini kita memulai proses niki gitu. Oke. Nah nike tapi wastane susunan pengurus dan pengawas yang dapat yang sampaikan. Acara selanjutnya niki pembahasan mengenai modal setoran awal, setoran wajib sama setoran simpanan wajib sama simpanan pokok. Simpanan pokok kemarin juga sempat kita diskusikan. Untuk simpanan pokok niki kan simpanan pokok ini cukup sekali mantap anggotanya. Jadi yang bersedia hadir dari seni dados anggota banyak. Simpanan pokok niko kemarin kita diskusikan 50.000, kemudian simpanan wajibnya 10.000. Sepakat nabi itu niki, sarang sami. Nggih. Nah, karena kan kemarin pertimbangannya sekali mantap 50.000, setelah itu 10.000. Wajibnya gitu. Supaya tidak memberatkan juga gitu. Oke, sepakat nih?
Nih, sepakat. Terus nanti malih Pak tuh. Nih. Bidang usaha. Nah. Karena kemarin sampun wonten wajib nih ke 6 bidang usaha nih tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Tetapi kemarin ada yang mengusulkan ada tambahan nih di perdagangan jasa dan umum kalau nggak salah ya. Sudah ini tepuk simpuk. Nah, di gerai jasa dan perdagangan, kemudian ada gerai pertanian dan peternakan. Nah, ini kemarin tambahannya. Ya. Jadi gerai pertanian dan peternakan, kemudian gerai jasa dan perdagangan. Nah, ini kemarin tambahan yang kita masukkan dalam bidang usaha. Karena seperti yang sampaikan tadi, mungkin nanti fokus yang bisa diarahkan oleh pengurus ini ke depan adalah di pertanian dumur, supaya tidak terlalu bias, karena pace gede masih niki, maksudnya modal awal, supaya bisa fokus dumur di satu bidang. Selanjutnya nanti pelan-pelan akan berkembang. Nah, yang kita sampaikan kemarin, kita sebenarnya punya Poskesdes mungkin cuman belum optimal kita punya bangunannya, kemudian tempatnya kita ada. Nah, itu bisa kita gunakan untuk gerai apotek nih kan, apotek desa kita kerjasamakan, karena di Bengkel saat ini belum ada apotek ini. Nah, ini kita kerjasamakan dengan farmasi kita ada di Bengkel Kawan, ada farmasi ya, jadi ada. Kita buat ada apoteker lah kita buat apotek nanti di desa gitu. Jadi saya rasa sumber daya manusia kita ada dan kita bisa gerakkan ke arah situ ke depan. Tapi fokusnya di awal mungkin ke pertanian dulu. Nah, nih kira-kira mental masukkan boleh. Tapi bidang usaha yang perlu pertanian dan peternakan, perikanan juga masuk di situ sebenarnya. Karena kita punya potensinya. Udah ada? Oh ya, oke. Nah, Niko napi balik yang belum kira-kira perdagangan jasa dan umum, perdagangan jasa dan udah ada Niko, gerai jasa dan perdagangan. Ya. Coba Pentan masukan napi kan, kita nanti tambahkan di sana. Wisata tetapi wisata. Ya, kita masukkan nih akomodasi wisata. Ya, mungkin ampun minta profesi. Ya, akomodasi wisata. Gerai pariwisata kan, desa wisata. Pak, desa wisata, biar nggak terlalu akomodasi nanti, ya. Tapi, oh ya. Lanjut Niki, nah, pendirian modal pendirian koperasi. Nah, besok dijauhkan Niki. Oke, dan. Coba tulis kudo nih kapsian ini. Ya. Ada berapa yang hadir hari ini? Yang ber-KTP aja, yang ber-KTP, bukan dikurangi, yang dikurangi bapak-bapak dari luar aja. Ada 6 dari bukan desa kita. Nah, artinya 50.000 nanti kita kali yang hadir hari ini
dari pendiri ya, kita anggap pendiri semuanya yang hadir, itu modal awal kita nanti. Plus simpanan wajibnya 10.000. Ya, di total dengan hari ini. Ya, informasinya pendiri yang hadir hari ini udah wajib dados anggota nih. Ya, wajib. Ya, 26 kali 50 kali 60.000 310.000. Nah, tulis di sana 1 juta. Kalian juga mau, kalian mau jual bakso, mana ya? Terus kita 56 Nih. Ada kita tuh. Kali sudah kan? Berapa yang ada? 31. 31 kali 60.000 itu totalnya 1.860.000. Kali 31 kan? Oh, berarti 31 kurang 7. Oh, 24. Oh iya, pengurusnya lagi. Ya. Yang nggak datang kan berapa nih kok? Ya, nanti setelah Niki, bentar kita punya ketua pengurus bidang, wakil ketua bidang anggota, Niki yang akan kita sosialisasi lagi ke masyarakat. Ya, 1.980 Niko dijadikan sebagai modal awal dulu. Nih, sudah Niko nih. Masa berlaku kepengurusan Niko udah 5 tahun. Nih. Pembahasan bidang usaha sudah, penetapan domisili kantor. Nah, kemarin kita sepakati domisili kantornya nanti di kantor desa di Jalan Raya Bengkel nomor 279. Nah, kantornya wenten di atas nih kok, karena masih belum terpakai, di atasnya bumdes nih kok, wenten ruangan kosong. Nah, Riko kita manfaatkan dulu. Cuman keuangan AC kan asal Riko, dan kursi meja sudah ada. Nah, Riko meja nganggur 2. Di tengah ada bensin, lu ada meja nganggur. AC yang perlu sampai angin keras aja gitu. Ya nanti tinggal dibersihkan saja. Nanti kalau sudah maju, ruangan dajal ini kok, nah koperasi misalnya nanti nanya, ruangan dajal ini kok bisa diperbaiki. Nanti. Jadi di sini aja kita gunakan. Jadi komunikasi gampang nanti. Internet sudah ada, listrik sudah ada, tinggal nanti dikomunikasikan sama bumdes. Karena sementara Niki bumdes yang membayar listrik. Oke. Apalagi, Iko kurang lebih. Bentar malih. Ya. Nggih, terus. Ampura nih bisa lihat formatnya nggih. Konten itu. Yang sing ningali ini. Coba dari atas. Berdasarkan rapat pendirian nih. Musdes sarang rapat pendirian. Musdes, coba turun. Ada yang ingin. Alat. Terus turun. Jangka waktu berdiri ini kan sampunang 5 tahun. Tidak terbatas, ya, tidak terbatas nih.
Artinya selama koperasi ini berdiri tetap ada, tidak terbatas. Kemudian turun gerai lengkap, simpanan pokok 50.000 per orang per bulan ya. Jumlah kan sampun ya. Turun nanti diperbaiki turun paling menyetujui masa pengurus 5 tahun ya. Coba turun lagi. Ini ya, kuasa pengurus salah satunya aja boleh. Ketuanya biasanya yang dikuasakan. Mbak turun terus turun. Nah, turun lagi. Niki berita acara musdes nih ya. Pimpinan rapat sama sekretaris saja. Dan wenten jabatan. Niki rapat pendirian ya. Turun. Stop. Ada ini. Nek. Nomor 1 menyetujui nama, alamat. Nah, menyetujui bentuk niki koperasi primer nih. Nomor 4 nih. Koperasi primer, bukan mekanisme bentuk baru dan. Bentuk koperasi cuma ada 2, primer dan sekunder. Koperasi primer itu koperasi yang berada di kabupaten kota. Koperasi primer. Wilayah keanggotaan Kabupaten Tabanan nih, sampunang desa. Karena nanti ketika bisa kita berkembang, nanti ada yang namanya anggota luar biasa dari luar desa bisa masuk. Ya. Pak agak seragam nih dengan yang lain. Nah, ini sampun tidak terbatas. Nanti dicantumkan ya. Kalau hibah nih kan, dan kalau yang niki, kalau nggak ada hibah tulis 0 aja nanti nih. 0 aja gitu. Nah, pengurus terlampir, pengawas terlampir, nih. Ini kan demen yang tadi yang lihat bentuk koperasi primer, keanggotaan Kabupaten Tabanan, nih. Nanti niki ya. Nggih, semuanya. Mungkin nanti Pak Sekdes tolong dibantu nanti biar tidak salah di dokumennya, karena lumayan akeh di dokumennya, untuk membantu rekan-rekan pengurus nanti supaya lebih lancar dalam proses pendaftaran. Jadi saya rasa sampun sami ini kalau kita diskusikan ya. Jangan takut dumunan gitu nggih. Jangan takut duluan. Niki program niki sangat menjadi atensi. Niki sampai 18 kementerian lembaga yang terlibat dalam program niki. Dan dari Dinas Koperasi yang dengar di bulan Juli nanti setelah pengurusan akte selesai, di bulan Juli kita sudah ada pembekalan untuk pengurus nanti, sehingga nanti pengurus niki punyalah pengetahuan, keterampilan terkait dengan tata cara pengurusan pelaksanaan nanti kegiatan-kegiatan koperasi niki nanti. Jadi jangan takut, kami dari kecamatan, dari kabupaten pasti akan siap untuk melakukan pendampingan, kan gitu? Bukan. Bapak Ibu saudara sami, sebelum rapat ini kita tutup, ya mungkin bisa berikan sedikit gambaran bagaimana nanti sistem Koperasi Merah Putih ini akan berjalan di desa kita. Jadi kita wenten lembaga yang baru saja terbentuk niki Koperasi Merah Putih. Kita punya BUMDes, kita punya Subak, kita punya Penggilingan sebagai rekan Subak sementara ini. Inilah yang akan coba kita integrasikan. Nah, bagaimana sistem integrasinya secara detail nanti pengurus Subak, BUMDes, dan Penggilingan akan duduk bersama-sama. Tidak ada lagi istilahnya masing-masing lembaga ini ego. Tidak ada lagi ego sektoral. Ya. Yang harap koperasi ini nanti ke depannya akan menjadi tulang punggung perekonomian desa, maju bersama-sama. Wenten ada ngiring bareng-bareng sarang-sarang melalui
Koperasi Merah Putih niki ke depan. Karena tadi yang seperti disampaikan, bantuan PKH akan masuk ke sana. Semua bantuan-bantuan niki yang mangke niki PKH kari nyemak beras di Braban asal niki. Ayana. Nanti ke depannya tidak lagi ke Braban, berasnya di Bengkel niki. Jadi PKH bahas Bengkel kan akak niki kan. Ton malih bahas nak lain kan maksudnya niki. Nah niki ngiring sarang-sarang lepaskan lumun baju masing-masing kan. Kita berkumpul bersama-sama di Kiring Koperasi Merah Putih. Semua potensi-potensi yang ada berkumpul menjadi anggota karena keuntungannya akan dimiliki oleh anggotanya dan malih ke napi wastane sarekadi Bumdes iki ke pemerintah desa iki ke depan. Jadi yang mendapat keuntungannya anggotanya niki nanti. Makanya juga harus dilepaskan lumun bajunya, kemudian berkumpul bersama-sama membangun desa kita niki melalui lembaga niki. Nah niki mungkin saking titiang, tadi sudah kita semua sepakati bersama-sama. Mudah-mudahan harapan niki bulan Oktober harus sudah mulai running atau mulai jalan niki pelan-pelan. Oke, nah jika saking titiang, titiang kembalikan acara niki majang ring moderator. Titiang sinap untuk para musanti. Om santi. Sebagai pengurus Koperasi Merah Putih Desa Bengkel ini, yang pertama pertanyaan kami udah pasti ya, udah resmi ya sekarang sebagai pengurus mulai hari ini. Betul. Oke, kita pastikan itu dulu sehingga kami tidak ragu. Terus yang kedua, kapan kami harus mulai beraktivitas untuk persiapan maupun dalam langkah pelaksanaan kegiatannya ini. Mungkin itu pertanyaannya. Terus yang ketiga, ini mungkin kepada yang hadir, tolong sampaikan kepada teman-teman warga Desa Bengkel bahwa di Bengkel juga sudah terbentuk Koperasi Merah Putih. Terkhusus untuk pengurusnya, mohon maaf kami tidak melamar. Ya, sekali lagi kami tidak melamar, tetapi kami terpanggil oleh kepala Perbekal untuk ikut terlibat di dalam proses koperasi ini. Jujur pada saat rapat pertama kemarin, saya sempat sampai nggak tidur semalaman karena terpikirkan hal ini. Mohon maaf dari Pak Camat yang mewakili. Memahami karakter saya karena beliau sering kita ajak dulu di kepemiluan. Ya, saya tadi terpikirkan sama dengan Pak Perbekal, termasuk juga dengan Pak Ketua BPD, bahwa koperasi yang terbentuk bukan pesaing. Konsepnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Perbekal tadi, itu kami akan sangat pegang kuat. Nah untuk seperti itulah mungkin biar tidak ada polemik, tidak ada wacana-wacana yang akan meruntuhkan semangat kita semua pendiri koperasi ini, mohon bisa disampaikan kepada warga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahwa koperasi ini adalah dibentuk dalam rangka untuk menggali potensi Desa Bengkel. Itu dulu. Nah kemudian kekhawatiran dari Pak Camat tadi ya, jujur kami khawatir, tetapi kami mencoba untuk bisa. Apalagi info yang kami dapat itu ada dana-dana yang luncuran dari pusat. Ya tambah deg-deg Pak, saya jujur aja. Karena ini pasti akan menjadi, sekarang berapa instansi? 18 plus satu lagi Pak, KPK pasti akan muncul lagi di situ. Gitu. Jadi hal-hal ini perlu kami antisipasi dan kemudian Bapak Ibu semua pahami semua itu, tanggung jawab kita ini luar biasa. Untuk itu kami siap, padahal sebentar lagi sebenarnya kami ingin sudah terlepas dengan kegiatan-kegiatan seperti ini karena kami saya sendiri udah mau pensiun, nggak ikut lagi gitu loh. Tetapi ternyata Pak Kel yang awalnya benar-benar memberikan ini rayuannya luar biasa gitu. Ini yang membuat saya mungkin menunda pensiun lagi 5 tahun ya. Terima kasih Pak Bekal, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Suksemo Pak Man. Jadi memang betul kita mengumpulkan
teman-teman niki berdasarkan referensi yang kita yang dapatkan dari Bapak Kawil, tiang tidak mau mengadakan musdes dulu gitu. Saya panjang lebar kemarin sekitar 3 jam duduk sama teman-teman yang hadir ini supaya visinya sama dengan kita. Jadi supaya betul-betul teman-teman yang mau kita ajak mengabdi, yang bilang niki mengabdi, karena dari awal teman-teman niki nol gaji kasing mana niki di awal ya. Betul-betul memiliki visi yang sama untuk kemajuan desa kita ini, melihat potensi desa kita ini seperti apa. Jadi yang paparkan panjang lebar. Ketika mereka bilang setuju, nah barulah yang agak sedikit berbangga. Karena kenapa kok sedikit? Karena ini belum mulai. Pangtan suut jadi orang bangga kan. Tiang agak sedikit berbangga karena teman-teman ini memiliki pemahaman yang sama dengan Tiang dan setuju untuk mengabdi dan mengawal Koperasi Merah Putih ini sampai akhir. Nah Niko, jadi teman-teman pengurus hari ini sudah resmi karena sudah musdes niki, tinggal legalitas formalnya saja untuk didaftarkan. Kapan mulai bekerja? Nah sementara niki kita akan bantu masa pendaftaran, menyiapkan proses administrasi dan dokumennya. Sebelum tanggal 30, yang masih hubungi lagi Pak Man ngirim ke notaris Apman gitu. Nah jadi kita harus daftarkan notaris nih, sudah mulai bekerja nih kau. Nah setelah nikah kita daftar dapat akte notaris tanggal 12 Juli nanti, Juli apa Juni akan launching. Nikah akan launching. Mulai bekerja harapannya di tanggal 22 Oktober. Jadi sebelum nikah, sebelum 22 Oktober ngirim bikin rapat-rapat dulu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi saran pengurus kami niki. Harus mensinergikan seperti yang Tiang bilang tadi, kita harus koordinasi dengan BUMDes, kita harus koordinasi dengan Subak, kita harus koordinasi dengan penggilingan dan potensi-potensi lain yang ada di desa untuk paling tidak ikut mau bergabung dulu, sehingga pada saat 22 Oktober nikah kita sudah punya bayangan kerja apa yang kita mau ambil. Benar nggih? Nggak nikah saking tiga. Kita tambahan beres. Ini ternyata suhu dia lah dari ketua niki terdebuk tiang niki. Nggih, Pak Man. Niki sama-sama kita mengabdi untuk desa gitu nggih, Pak Man. Nah, niki pertama terkait dengan kan kita takutnya persaingan kan gitu nggih. Nanti juga mohon disampaikan pada mungkin ada pengusaha-pengusaha kita yang ada di desa, pedagang-pedagang kita di desa gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin nanti niki tidak akan mematikan gitu, mematikan usaha-usaha yang sudah ada di desa. Jadi mungkin nanti tingkatan untuk pelaksanaan pekerjaannya mungkin gitu. Karena tadi niki hampir semua mencakup niki kinerjanya bidang-bidang usahanya niki kan muncul mungkin ketakutan dari pengusaha-pengusaha kita yang ada di desa niki jual lahan tiangnya. Niki nanti mungkin dari koperasi niki nanti tahapannya dia di tahap sebagai distributornya gitu. Sehingga tidak nanti mengambil lahan dari pengusaha-pengusaha kita yang ada di desa gitu. Nah, terkait dengan masa kerja nih karena sudah diputuskan di Musdes, mulailah kita sekarang sudah resmi nih, artinya sudah ditetapkan, tinggal nanti pengurusan secara formalnya di notaris. Mungkin Mika tidak. Ingin Niko mantan saking ditiang, jadi galah mungkin waliang kita malih ke moderator terus. Semua acara hari ini sudah terlaksana. Sebagai acara terakhir adalah penutupan musyawarah khusus oleh Bapak Ketua BPD. Dipersilakan. Ya, apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini luar biasa, tepuk tangan dulu. Akhirnya musyawarah desa khusus pembentukan koperasi Merah Putih Desa Bengkel bisa terlaksana dengan baik dan kepengurusan sudah terbentuk dengan resmi, Pak Man. Untuk pengurusan koperasi Merah Putihnya, yang harapan bisa bertugas dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugas peneliti dan selaku sekretaris yang merasa terus berkondisi dengan dinas koperasi karena nanti sebelum ke notaris nih ada persyaratan-persyaratan yang harus betul-betul dilengkapi. Takonan malu biasanya deh,
membepas benar-benar marul ke notaris. Padahal yang sampai di notaris sore, gede gaya itu bolak balik itu. Blog apa kan Pak Pade coba cek nih mau benar nih ya. Saya ada apa mana saya mantap apa notaris sedek gitu. Di mampus udah di bumdes tadi pes dulu tengah. 26 lagi pes kalau di ngasih dulu benar. No. Durian kan urusan tuh betul kalau atau pengulos pesan ngadanya ada pendirian gitu. Nah, itu dibantu nih Pak Dinas Koperasi Pak Mandi. Kali kau yang presiden yang sampaikan untuk semua kepada Pak Mekel, jajaran yang kami hadir pada siang hari ini luar biasa sehingga musyawarah khusus desa dan pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Bengkel bisa terlaksana dengan baik dan ditiang oleh pesan kata sesuai banget selaku Ketua BPD. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian visi tadi dari Dinas Koperasi semua banget Pak Made, dari Pak Camat, BPD semua, dari pendamping desa luar biasa sampun memaparkan apa-apa yang harus kita lakukan di Desa Bengkel. Nah, itu Pak Wabul, Pak Kaptimas semua banget, Pak Kawil, termasuk dari unsur perempuan semua, Bu Bidan sudah hadir luar biasa, dari Subak lagi Haji, nah kita termasuk kepengurusan Koperasi Merah Putih ini sampun mengabdi kan, karena nak mengabdi ini berat. LPD tahun 92 di bedol kayak modal 27 juta tambah atau urunan wajib 55 tali per kakak ini modal 32 juta yang melindar oleh pegawai harusnya nanya karena jalan menangklon ke Tampe Benyah menangkangin ke Benyah kantor ngilih di balik banyak bedol paling oleh pengurus gitu jadi sebuah sasaran 350 miliar ini aset LPD plan gitu kan antrian nomor D antrian nomor B gitu di LPD Mekarang lagi sing susul tuh patut tunggu di pegawai gitu takut artinya itulah contohnya mudah-mudahan nanti Koperasi Merah Putih yang kita rintis untuk Desa Bengkel puniki termasuk BUMDes bisa bergandengan nanti Pak Bengkel berkondisi niko sehingga tidak ada benturan sehingga bisa saling berdampingan untuk memajukan Desa Bengkel. Dan itu Presiden yang sampaikan sukses banget giring sidap Paramo Santi Paramo puniki untuk Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om sukses semua. Dengan ditutupnya acara musyawarah khusus, berakhirlah semua rangkaian acara pada hari ini atas waktu serta kehadirannya dari Bapak Ibu para undangan peserta musyawarah khusus. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.